papanya pasif, mamanya mau memimpin, mamanya yang memerintah, mengatur segala sesuatunya, abangnya hidupnya duniawi sekali, dan dia Yakub sendiri hidupnya menjadi kehidupan yang biasa-biasa, penuh dengan tipu muslihat. Nah, saudara, kita akan belajar dari orang yang demikian, dari orang yang keluarganya kacau, dari orang yang lahir dengan keadaan keluarga yang sangat tidak mendukung sekali. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mendapatkan orang ini. Dan saya percaya saudara, di zaman sekarang ada banyak keluarga-keluarga yang demikian seperti Ishak. Dan Tuhan sedang mencari Yakub untuk diubahkan menjadi alat di tangan Tuhan. Mari kita melihat perjalanan kerohanian Yakub. Kita membuka Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 28, saudara. Kita lihat pasal 28 terlebih dahulu. Ayat 10, saudara. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaknya malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring di sini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Dan ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu di atas menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu berdasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan dipakai, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, perjalanan Yakub dimulai daripada Betel. Saudara, setelah peristiwa dia membohongi abangnya dengan semangkuk sup kacang, dan kemudian dia membohongi papanya atas perintah mamanya. Maka saudara, Yakub yang mendapatkan berkat daripada Ishak itu, dia terpaksa harus pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Dia meninggalkan kenyamanannya, dia meninggalkan ketenangannya, dia meninggalkan zona nyaman di dalam pelukan ibunya, pergi ke tempat di mana dia belum pernah pergi, saudara. Yaitu dia pergi ke Haran. Terus saudara, di dalam perjalanannya saudara, maka kita melihat bagaimana Yakub di Betel, Yakub bermimpi. Di malam itu dia bermimpi, dia melihat satu tangga yang tinggi sekali dari bumi sampai ke surga, dan dikatakan malaikat Allah turun naik. Dan luar biasanya lagi saudara, bukan hanya penglihatan itu yang dia lihat, tetapi ada Tuhan, dikatakan firman Tuhan, Tuhan berdiri di sampingnya dan Tuhan berkata, Aku Allah Abraham nenek moyang kamu, aku Allahnya Ishak papamu, dan aku juga Allah engkau. Dan seolah-olah menyatakan, aku juga Allahmu dan aku akan berjanji menyertai kamu, aku akan memimpin kamu, dan melalui kamu maka bangsa-bangsa lain, seluruh kaum akan diberkati. Saudara, jelas, kalimatnya jelas, Allah berjanji kepada Yakub, dan Allah memperlihatkan satu tempat, satu hal, satu pengalaman yang tidak pernah dialami orang lain, dan Yakub mengalami itu. Saudara, tapi sungguh unik saudara, pengalaman yang dimiliki oleh Yakub, penglihatan yang dilihat oleh Yakub, saudara, tidak menjamin Yakub hidupnya bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara,
Kalau saya mau katakan, saudara, seringkali kita mau mengatakan ketika Tuhan mengadakan mujizat besar, saya pasti lebih cinta sama Tuhan. Ketika Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup saya lebih dekat sama Tuhan. Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup saya pasti lebih dekat sama Tuhan. Belum tentu, saudara. Buktinya Yakub. Saudara, Yakub melihat satu penglihatan yang luar biasa. Bahkan Yakub takut, saudara. Dan ketika dia terbangun, dia berkata, waduh, saya nggak tahu ada Tuhan di sini. Waduh, saya nggak tahu nih kalau ini rumahnya Tuhan. Dan dia berkata, saya akan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Makanya besok pagi dia dibangun, saudara, dia berdirikan satu mesbah. Saudara, Yakub, pengalaman hidup Yakub belum tentu dimiliki orang lain, saudara. Bahkan termasuk oleh Ishak sekalipun. Tetapi saudara, pengalaman yang luar biasa ini tidak menjamin seseorang bisa lebih dekat kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya berikan penekanan. Pengalaman kehidupan yang luar biasa tidak menjamin seseorang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Terus saudara, Yakub setelah dia bangun pagi dan dia berdoa, dia doanya sama Tuhan gini. Jika Allah menyertai aku, bla 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 bla, maka aku akan saudara ya, perhatikan. Jika, maka, saudara, kalimat ini, kata ini itu merupakan prasyarat, saudara ya. Jadi jika Allah menyertai aku, memimpin, memberkati aku dalam perjalanan aku, maka aku akan beribadah, aku akan menyembah, aku akan dekat sama Tuhan. Padahal sebelumnya, saudara, di dalam penglihatannya Allah yang berjanji, bukan? Allah yang berkata, aku Allah Abraham, aku Allah Ishak, aku akan menjadi Allahmu juga kalau kamu hidup dekat denganku. Tetapi saudara, Yakub mengubah di dalam doanya. Dia seperti membuat satu perjanjian yang lain dengan Tuhan. Dia berkata, kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan memberkati kesehatan saya, kalau Tuhan memberkati perjalanan saya sehat-sehat walafiat, saya hidupnya diberkati, secara finansial saya melimpah, secara kesehatan saya terus kuat, secara kekuatan saya terus ada, dan sampai saat ini, dan nanti saya pulang kembali, di dalam perjalanan pulang saya, berkatnya begitu banyak secara jasmani, maka Tuhan akan menjadi Tuhan saya. Saudara, Yakub berusaha untuk menipu Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya, maka saya bakal sembah Tuhan. Bukankah ada tipe orang-orang demikian saat ini, saudara? Kalau Tuhan sembuhkan saya mau lebih pelayanan dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan berkati usaha saya ini sekarang lagi terang turun, saya mau memberikan semuanya buat Tuhan. Kalau Tuhan berkati anak saya, maka saya akan melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Kalau Tuhan memberkati keluarga saya, maka saya akan memberikan pendukung persembahan untuk pembangunan, untuk misi, untuk diakonia, dan sebagainya macamnya. Saudara, hati-hati, saudara ya. Kalimat Yakub ini merupakan kalimat syarat, walaupun di dalam doa, tetapi merupakan satu syarat dan dia mengajukan kepada Tuhan. Nih Tuhan, syaratkan dari saya. Kalau Tuhan pimpin saya, kalau Tuhan berkati saya mau sembah Tuhan. Pertanyaannya, siapa Tuhan, siapa manusia? Terbalik bukan? Yang menjadi Tuhan siapa? Yakub atau Allah? Kenapa Yakub bisa berani mengajukan kalimat ini? Saudara, sekali lagi, pengalaman yang luar biasa tidak menjamin seseorang dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah memimpin Yakub, Tuhan berjanji kepada Yakub, tetapi Yakub tetap tidak mau bersandar kepada Tuhan. Kita lanjut, saudara. Pasal 29, Yakub di rumah Laban, saudara. Saudara, saya ingin kita melihat, saudara, di dalam pasal 29 ayatnya yang ke ayatnya yang ke-15, saudara ya. Kita melihat ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kemudian berkata Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Ayat 16, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayat 18 menjelaskan kepada kita, Yakub cinta kepada Rahel. Dan dia berkata, saudara,
Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda. Kita lanjut saudara, kita lewatin saudara ya. Ayat berikutnya adalah kita melihat ayatnya yang ke 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Dan ayat berikutnya saudara, kita melihat ayatnya yang ke-28. Maka Yakub berbuat demikian, maksudnya dia kerja 7 tahun lagi saudara. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya menjadi istrinya. Saudara, pengalaman Yakub di Betel tidak cukup. Dia tidak bersandar kepada Tuhan. Lalu kemudian dia sampai ke tempat Laban. Maka Tuhan juga saudara ingin mengajarkan kepada Yakub saudara, bagaimana Yakub yang hidupnya menipu, dia bertemu dengan Laban yang juga tukang tipu saudara. Ya, jadi tukang tipu ketemu tukang tipu, nah cukup ya, saudara ya. Dan ini tandingan yang sangat kuat, saudara. Yakub bekerja di dalam keluarga Laban selama 7 tahun, ya, karena memang Yakub janji, kalau 7 tahun saya bekerja samamu, saya boleh menikah dengan anak kamu yang namanya Rahel. Kenapa? Karena saya jatuh cinta sama si Rahel. Lalu saudara, waktu pernikahan malam itu, ya, pernikahan malam pertama yang dikirim bukan Rahel, yang dikirim Lea, ya. Nah saudara, kalau bertanya sama saya bagaimana caranya kok bisa nggak ketahuan itu istrinya Rahel apa Lea gitu ya. Nah saudara, ternyata orang Israel punya budaya kalau menikah itu kayak orang Tionghoa zaman dulu saudara, ditutupin pakai kembang goyang. Ya, kalau orang zaman dulu itu, kalau orang Tangerang ya, saya orang Tangerang masih pakai kembang goyang, ketutupan mukanya semua saudara. Jadi nggak tahu ceweknya ini cakep apa enggak, pokoknya ya itu tutupan semua gitu ya. Tetapi kalau orang Israel saudara, dia pakai cadar, hanya kelihatan memang cuma matanya aja saudara. Jadi ini cadarnya naik ke atas kiri, ini tutup saudara. Jadi mukanya nggak kelihatan, cuma kelihatan matanya doang saudara. Nah saudara bisa bayangkan di malam itu Yakub pesta, pasti Yakub ada minum-minum saudara ya, minum anggur dan sebagainya macamnya. Lalu dia pulang, ya dia pulang ke kamarnya, pasti di sana bukan pakai genset ya seperti kita pakai lampu Philips yang terangnya benderang, enggak saudara. Pakai penerangannya pakai pelita agar redup-redup ya. Nah saudara, ditaruhlah kayak di sana dengan ditutupi kain cadar itu. Makanya Yakub nggak tahu, besok pagi pas bangun matahari terik, sinarnya semua terang benderang, baru dia tahu, loh kok bukan si Rahel, kok si Lea. Nah saudara ini ya, jadi saudara ya, Laban menipu Yakub saudara. Saudara, Laban menipu Yakub, dan Laban mengatakan tidak baik kalau yang muda nikah duluan, yang tua dulu. Ya, yang tua dulu dinikahin, baru yang muda. Nah saudara, kalau kita melihat dari kalimat ini, maka kita teringat dengan kisahnya Yakub saudara. Yakub